Tidak hanya jadi teman bermain, tapi jadi taman bermain. Nah, habis bercanda dengan Umamah radhiyallahu anha itu, maaf. Tiba-tiba masuk waktu isya, sholat isya. Dalam hadis Sahih Muslim sholat isya. Di fikih sunnah seingat saya ada yang mengatakan sholat subuh, tapi yang di versi Sahih Muslim seingat saya sholat isya. Nah, begitu masuk waktu sholat isya, berarti kan Nabi harus ke masjid jadi imam kan. Sementara di raut wajah cucunya tampak kurang lama bermain dengan kakeknya. Kurang lama bermain dengan kakeknya ini. Ya betul. Kalau kita sebagai seorang kakek melihat kayak gitu, biasanya bingung itu. Cucu dulu deh, nanti Allah belakangan. Atau dibalik, Allah dulu, cucu kecewa gitu. Tapi itu tidak pada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam hadis Sahih Muslim, cucunya ini digendong, dibawa ke masjid. Nabi sholat jadi imam. Nabi sholat jadi imam sambil gendong cucunya Umamah radhiyallahu anha. Iya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo. Iya, monggo. Sambil gendong cucunya. Hadisnya Sahih Muslim. Di hadis itu ceritakan kalau waktunya ruku ditaruh cucunya. Nanti begitu berdiri lagi digendong lagi. Waktunya ruku taruh lagi. Gitu. Iya, itu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, sekarang tadi cucu yang mana yang tidak terbahagiakan kalau kakeknya tidak hanya menyayanginya, tapi juga memuliakannya. Dan itu tidak hanya kepada cucu pribadi, termasuk ke anak kecil, anak tetangga pun Nabi juga baik. Nabi itu, sehingga pernah yang cerita sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, saya punya adik namanya Abu Umair. Dia punya mainan burung emprit namanya Nughayr. Jadi sahabat Anas radhiyallahu anhu punya adik namanya Abu Umair, punya mainan burung pipit namanya Nughayr. Suatu saat Nabi keluar dari dalamnya mau ke masjid, ketemu sama Abu Umair, anak kecil. Nabi sapa anak tetangganya, "Assalamualaikum ya Aba Umair. Kaifa haluka ya Aba Umair?" Assalamualaikum waalaikumsalam ya Rasulullah. Bagaimana kabarmu wahai kaifa haluka ya Abu Umair? Bagaimana kabarmu Abu Umair? Kata sahabat, khair ya Rasulullah, baik ya Rasulullah. Lihat berikutnya apa? Ma fa'alan Nughayr? Apa yang dikerjakan Nughayr sekarang? Nabi tidak hanya tanya anak itu kabarnya, bahkan nanya kabar burungnya. Burung pipit ya, bukan burung itu, burung pipit. Jangan kemana-mana pikirannya. Iya, Mak. Enggak, takutnya salah paham maksudnya. Akhirnya apa yang terjadi? Apa kata Abu Umair? Abu Umair nangis. Maka Nabi berdiri dengan lututnya, menyesuaikan tinggi beliau dengan tinggi sang anak itu. Dihibur hatinya. Iya. Sampai sahabat beliau keluar, ya Rasulullah, uqimatis shalah, salat mau diqomai. Tunggu sebentar, saya tidak akan pergi sebelum anak ini tersenyum. Artinya apa? Anak tetangganya pun diperhatikan oleh beliau. Itulah kenapa ya tadi senang orang itu ketika Nabi bahkan menjadi bapak bagi anak-anak yatim. Abul Yatam. Abul Yatam bukan nama partai dulu yang gak laku, itu bukan ya. Jadi singkat kata singkat cerita, itulah Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang kita coba belajar untuk contoh ya dalam kehidupan beliau. Saya kira kalau masalah sholat Anda udah paham, masalah puasa Anda udah paham. Mungkin kalau yang ini kan perlu saya sampaikan hanya untuk mengingatkan kembali bahwa betapa perbuatan baik itu tidak hanya melulu berkaitan dengan ibadah, tapi juga berkaitan dengan masalah muamalah. Ya, satu lagi deh hadis berkenaan dengan supaya kita bisa sesurga dengan Rasulullah Muhammad SAW adalah ada sebuah hadis dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di kitab Al-Adabul Mufrad. Terus kemudian yang di riwayat At-Tirmidzi juga, Ahmad juga, di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinakum akhlaqan." Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat di antara kalian denganku tempat duduknya pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Orang yang paling bagus akhlaknya, dia paling dekat posisinya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhlak ini kan lebih kepada
etika, budi pekerti. Kalau dalam Islam itu ada 3 kurikulum besar: akidah, syariah, akhlak karimah. Akidah berkaitan dengan tauhid, syariah berkaitan dengan hukum, kalau akhlak berkaitan dengan moralitas, etika ya. Keindahan dalam hubungan antara kita dengan Allah dan kita dengan sesama. Tauhid itu, Pak. Ya, jadi contoh gini deh, biar gampang memahami yang akhlak itu gini. Dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu ada hadis yang berbunyi gini: Al-birru husnul khuluq. Kebaikan yang sempurna itu terletak pada budi pekerti yang baik. Saya ulang ya. Kebaikan yang sempurna terletak pada budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Ini sambil contoh. Ada anak yatim. Ada 3 orang, ada anak yatim lewat. Yang satu ngomong, "Dek, sini dek, sini. Nah, ini buat kamu ya, 10.000. Buat kamu, 10.000 US dollar maksudnya. Ini buat kamu." Dia pergi anak yatim ini. Dia dapat pahala, dapat insya Allah. Berapa? Standar lah. Karena dia kan berbaginya dengan standar, nggak pakai akhlak, nggak pakai menghina juga. Dia standar lah. Iya. Sedekah sebagaimana umumnya orang sedekah. Yang satu lagi lain. Nak, sini nak. Masya Allah, anaknya siapa? Yang semangat ya. Jangan putus semangat. Nabi dulu yatim tapi jadi pemimpin. Wah, dibesarkan hatinya. Itu memuliakan anak yatim. Itu pakai akhlak namanya. Ini buat kamu 10.000 ya. Oh, beda pahalanya. Ini 100, kalau nilai A+ lah ini. Kenapa? Karena dia pakai akhlak. Ya. Yang ketiga, ada anak yatim. Yatim lo, sini lo. Nih, buat lo 10.000, dasar miskin lo. Misalnya. Yang ini alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalkan sedekahmu dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang kamu beri. Yang menerimanya. Oh, jadi dari 3 ini kalau yang pakai akhlak itu nilainya sempurna. Tidak hanya sempurna tapi plus-plus tadi itu. Apalagi ditambah begitu anaknya mau pergi, sebentar. Ibu kamu masih muda pada tua. Maksudnya itu yang maksudnya. Kawasannya sebenarnya sampai telepon, Pak. Enggak, maksudnya apa? Maksudnya kalau masih muda tak kasih modal usaha. Suruh gagal. Iya, kalau sudah tua disantuni saja. Maksudnya gitu, Pak. Loh, ini kok pada kemana-mana itu? Belum selesai Ustadznya. Ya. Ya, sudah 1 jam lebih saya berbicara. Jadi menjaga akhlak itu bagian dari cara kita untuk supaya nanti dan semoga bisa membersamai Rasulullah Muhammad SAW. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo, Pak. Ya, silakan. Siapa dulu ini? Lebih sepuh siapa? Yang sepuh ini. Enggak pakai topi, Pak. Dia sudah pakai topi sebenarnya yang tahu. Oh iya. Berarti lebih sepuh ini ya? Oh, siapa dulu ini? Yang lebih sepuh dulu ya? Lebih sepuh dulu. Oh ya. Menyambung dari isi ibadah dari Ustaz Iya. dan Zahiril. dengan salawat dari Ustaz. Iya. Kan sekarang kita banyak salawat Ustaz. Iya. Ada Geser. salawat salawat Nadia. Apakah itu dicontohkan oleh Rasulullah? Bagus. Di untuk mencontoh Rasulullah ibadah dari Ustaz. Iya. Nah, kalau seandainya sesuatu yang tidak dicontohkan itu kita kerjakan bagaimana tuh? Bagus. Nggak, saya mau terangkan dulu gini. Sunnah itu ada qauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Sunnah itu ada ucapan, ada perbuatan, ada ketetapan. Sunnah itu, Pak. Saya ulang ya. Sunnah itu ada ucapan, ada perbuatan, ada ketetapan. Apa yang Nabi ucapkan namanya sunnah qauliyah. Apa yang Nabi laksanakan itu namanya sunnah fi'liyah. Apa yang Nabi diamkan itu namanya sunnah takririyah. Jadi tidak semua yang Nabi tidak contohkan itu lantas kemudian terlarang. Rumusnya gini, ini rumusnya.
Apa yang Nabi perintahkan, laksanakan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Saya ulang ya, ini penting supaya kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Ini penting, saya ulang ya. Apa yang Nabi perintahkan, laksanakan. Biasanya hukumnya kalau nggak wajib, sunnah, mubah. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Biasanya kalau nggak makruh, haram biasanya. Terus apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Saya tunjukkan dalil sahihnya Pak ya, dalil sahihnya. Bahwa apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Nah, insya Allah menukik pada pertanyaan Bapak nanti, insya Allah. Saya tunjukkan dalil sahihnya bahwa apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Nabi mengajarkan kita puasa Daud enggak? Ya. Oke, hadisnya dari Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu anhuma. Sehari puasa, sehari tidak. Nabi nyata-nyata mengajarkan. Sunnah kita mengamalkan? Sunnah kita mengamalkan. Nabi melakukan enggak? Tidak. Nabi tidak melakukan puasa Daud. Tapi tidak dilarang. Dan karena itu Nabi mengajarkan kepada sahabat Nabi namanya Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu anhu. Satu dulu ya, satu dulu. Dua, saya kasih contoh tiga deh nanti, insya Allah. Yang kedua sekarang, Nabi hajinya pakai apa? Bukan. Hajinya tamattu, kiron, apa ifrad? Nabi. Oke, Nabi awalnya tamattu. Awalnya tamattu hajinya. Awalnya Nabi itu. Lihat nanti kali ini lihat kalimat nanti ya. Kalimat dari Nabi Okamakot. Nabi awalnya tamattu hajinya. Begitu selesai umroh haji, Nabi bilang kepada para sahabat, kalian tahallul, aku tidak, kata Nabi. Aku kiron. Sambung dari umroh ke haji. Kenapa? Karena aku binatang hajiku aku bawa dari Madinah. Jadi aku tidak akan tahallul sebelum binatang itu dipotong. Nah, jadi Nabi milik kiron. Berarti apa? Nabi tadinya tamattu, terus meninggalkan tamattu, memilih kiron. Memerintahkan sahabat untuk tamattu. Jadi tamattu itu ditinggalkan oleh Nabi. Nabi pilih kiron, tapi Nabi nyuruh sahabat tamattu. Pertanyaannya, tamattu itu disyariatkan apa tidak? Tidak dilarang. Bukannya tidak dilarang, itu malah haji yang paling bagus tamattu. Karena Nabi memerintahkan. Itu haji kita kan Indonesia haji tamattu kebanyakan. Nabi bukan hanya tidak mengerjakan, Nabi malah meninggalkan tamattu menjadi kiron itu. Jadi apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Buktinya Nabi malah nyuruh. Ini perlu saya sampaikan bukan apa-apa, karena mohon maaf sekali ada sebagian orang itu yang mohon maaf ya, gampang sekali menyalahkan hanya karena Nabi tidak melakukan. Padahal tunggu dulu. Sampai ini saya mohon maaf, ini sering saya peringatkan di kajian-kajian saya gini, saya mohon maaf. Pernah ada orang ngomong gini misalnya, ini dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya tanya, mana dalil yang Nabi melarang itu? Ya karena Nabi meninggalkannya. Apakah kalau Nabi meninggalkan berarti Nabi melarang? Dan dengan dasar apa bahwa Nabi melarang? Karena gini, kita mengatakan ini larangan Nabi pada Nabi tidak melarang misalnya, itu sama dengan berdusta atas nama Nabi. Seperti orang yang berkata ini loh, ini sunnah Nabi padahal bukan sunnah Nabi. Itu sama itu. Dia bilang ini sunnah Nabi padahal bukan sunnah Nabi, sama dengan orang yang bilang ini Nabi melarang padahal Nabi tidak melarang. Itu sama-sama bohong atas nama Nabi kita Muhammad SAW. Itu sama-sama bahayanya. Ya, ini karena kita ngaji aja, ini. Ya, gitu. Yang ketiga. Contoh yang ketiga. Yang ketiga ini hadisnya Bukhari. Suatu saat Nabi dipersilakan untuk makan dob. Dob itu biawak kalau terjemahannya, tapi dob itu bukan biawak yang kita itu. Kalajengking, iya. Padang pasir. Jadi dob itu kadal juga sih Pak. Kadal. Saya pernah nonton di IG itu. Itu dia kadal pada dia makannya dedaunan. Nah, jadi kayak iguana. Makannya dedaunan dia. Dob itu. Kalau biawak kita kan makan apa saja gitu. Ya, jadi makan tikus, makan ular, macam-macam. Kalau biawak kita kali itu enggak makan dedaunan dia, makan dedaunan. Singkat kata, singkat cerita, Nabi diaturi makan dob itu. Nabi tidak mau. Terus kata Khalid bin Walid radhiyallahu, apakah ini haram wahai Rasulullah? Tidak. Kaum saya tidak terbiasa makan ini. Akhirnya yang menyelesaikan itu siapa? Khalid bin Walid yang menyelesaikan dob itu. Jadi belum tentu apa yang Nabi tinggalkan itu dilarang. Banyak contohnya.
tadi sempat nyinggung soal tarawih tadi di antara, dan masih banyak lagi lah yang lain-lainnya yang Nabi nyata-nyata meninggalkan tapi belum tentu. Saya mau menukik kepada persoalan soal salawat itu tadi, soal salawat tadi. Itu kan zaman Nabi Pak Ustaz. Iya, iya betul. Sekarang berarti kita menukik pada pertanyaan Bapak berkaitan dengan salawat tadi itu. Saya mau tanya sekarang, salawat yang sampai kepada kita, saya belum ngomong salawat yang baru Pak ya, salawat yang masih di masa Nabi aja. Ini saya bilang contohnya masih di masa Nabi semua. Salawat yang sampai kepada kita, itu pertanyaannya apakah semua Nabi yang mengajarkan? Tidak. Para sahabat kalau dengar nama Nabi bilangnya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah ngasih contoh redaksinya? Tidak. Sahabat Nabi cuma ngasih perintah bersalawat. Al-bakhilu man idza dukitu 'inda falyusalli alayya. Kalau ada orang sebut namaku enggak bersalawat, dia pelit. Nah, di situ sahabat bersalawat. Artinya redaksi salawatnya Nabi tidak pernah mencontohkan. Satu dulu. Nabi punya tukang syair namanya Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit kalau Bapak baca dalam sirah, pujiannya kepada Nabi itu banyak, termasuk salawat untuk beliau. Enggak, ini saya cuma cerita saja bahwa salawat yang tidak Nabi ajarkan, yang tidak Nabi contohkan di masa Nabi sudah dibaca gitu maksud saya. Nanti saya terangkan aja. Nah, terus pesannya apa? Pesan secara hukumnya itu gini. Satu lagi deh. Nanti silakan baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Di situ dalam muqaddimah kitab Sahih Bukhari, muqaddimah Sahih Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim bersalawat untuk Nabi. Redaksinya Nabi tidak contohkan. Nanti bisa cek dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ada muqaddimah salawat. Enggak, saya cuma menerangkan gini aja. Kalau mau hati tenang dan steril, bersalawatlah dengan salawat yang Nabi contohkan. Itu maksud saya. Nah, adapun dari yang lain-lain, saya cuma punya saran. Kalau saya sering ngomong ke jamaah, baca terjemahannya, baca maknanya. Nah, kalau Anda merasa nyaman dan tentram dengan bacaan isinya karena Anda merasa tidak ada masalah, baca, silakan, tidak ada masalah. Karena di masa Nabi sudah ada contohnya itu. Nah, ketika kemudian panjenengan merasa, aku kok takut ya baca sholawat ini, aku ngeri. Oke, kalau Anda merasa khawatir, cari yang lain yang aman-aman saja. Cuman itu kenapa tadi di kajian saya di awal saya katakan sholawat paling pendek, sholawatnya malaikat Jibril itu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Yang paling bagus sholawat Ibrahimiyah. Udah itu aman, steril dah itu. Nah, Anda baca sebanyak-banyaknya aman itu. Itu yang saya maksud Pak, saya kira itu. Ini tadi saya menjawabnya agak melingkar sedikit biar kita ngaji gitu ya, biar kita ngaji. Saya kira itu Pak nggih. Ya gitu. Silakan. Sama-sama. Pak Ustaz, tiap sholat kita baca salawat terus. Nah, iya, betul. Secara definisi selawat ini kan mirip dengan sholat ya. Betul, tidak salah. Bagus. Apa Betul. sih makna secara definisi selawat itu sendiri? Bagus. Satu, kalau saya dengar uraiannya dari tadi, selawat itu hanya berupa redaksional saja, ucapan saja, tidak terkait dengan lagu apa, kita selawat. Itu saja. Bagus. Secara bahasa, salawat itu bentuk jamak. Bentuk jamak dari kata salat. Ya. Jadi Bapak betul tidak salah. Jadi memang salawat itu seakar dengan kata salat. Jadi salat itu bentuk jamaknya salawat. Salat itu secara bahasa artinya ad-du'a, doa. Salawat itu secara bahasa artinya salat secara bahasa ad-du'a, doa. Nah tadi ketika kita diperintah oleh Allah untuk bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW, berarti kita diperintah untuk mendoakan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi kalau Bapak nanya secara bahasa artinya itu dulu. Nah, adapun definisi salawat dalam pengertian salat adalah perbuatan dan perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Itu kalau salat dan arti salawat dan arti salat, gitu ya. Tapi kalau salawat dan pengertian bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW adalah menyampaikan doa, salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah, makanya ketika kita mendoakan Nabi, maka berarti kita bersalawat. Pertanyaan berikutnya menarik. Dari tadi kita bicara redaksional tadi. Ada nggak bersalawat dalam bentuk laku salawat dalam arti perbuatan kita ini menunjukkan bahwa kita ini bersalawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Nah, tentu kalau kita gali makna salawat secara lebih mendalam, Pak, itu implikasinya adalah kita harus buktikan dalam bentuk ittiba tadi itu. Jadi ittiba kita kepada Nabi kita Muhammad SAW itu adalah salawat kita secara perilaku.
gitu cara perilaku. Karena konsekuensi dari sholawat itu adalah kita mengikuti beliau. Makanya saya bilang tadi paling tidak 2 itu paket itu. Maaf nih, ada orang bermodalkan sholawat saja tapi tidak mentaati perintah beliau. Itu kalau kita merujuk pada surah Fatir ayat 32, surah ke-35 ayat 32, itu masuk dhalimul nafsi itu namanya. Ya, tapi nanti ada juga yang muktasid pas-pasan. Oke lah, dia masih mengamalkan walaupun pas-pasan. Yang bagus tapi yang tipe yang sabiqatun bil khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu akan lebih top lagi, Pak. Itu seperti itu. Saya kira itu, Pak. Wallahu alam. Nggih, sami-sami. Nggih, sami-sami. Ada lagi ibu-ibu, silakan. Ustaz sambil minum. Oh, nggih. Ya, silakan. Sambil minum. Monggo. Nggih. Nggih, monggo Bu, monggo. Ustaz sambil minum. Nggih, Pak. Udah. Ya asistennya diam-diam aja. Udah. Terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh. Kalau kita puasa, Nggih. itu kalau kita ketinggalan puasa yang lalu, itu wajib kita ganti di waktu berikutnya. Ya, waktu yang Dan lain. kalau menyangkut sholat, pasti ada sholat di waktu dahulu yang ketinggalan berikutnya. Bagus. Ada sebagian dari Ustaz asal saya pernah dengar, tapi itu rasanya kok aneh. Terus Bu. Makanya itu harus kita gantikan Ya. juga di kemudian. Kodok. Ya. Gimana sebetulnya? Bagus. Ketemu jawaban yang pas untuk Bagus. Jadi pertanyaan ibu itu jawabannya memang perkara khilafiyah itu. Jadi pertanyaan ibu itu jawabannya memang perkara khilafiyah. Khilafiyah yang mu'tabaroh, khilafiyah yang masing-masing punya argumentasi hukum. Khilafiyah itu intinya gini deh, itu sudah selesai dibahas, hasilnya nggak selesai. Nah, jadi makanya kalau mau kita perdebatkan terus sampai kiamat kurang 2 hari nggak selesai memang itu. Nah, bagus. Saya mau terangkan dulu dalilnya, nanti bisa ibu pilih. Ibnu Hazm itu mengatakan begini. Ibnu Hazm, seingat saya juga Ibnu Taimiyah mengatakan begini. Secara umum, sholat fardu yang kelewat di masa lalu itu tidak wajib diqadha, tapi wajib ditaubati, kecuali karena lupa atau karena tertidur. Karena ada hadis Nabi yang khusus menjelaskan hal itu. Barang siapa yang lupa atau tertidur dan terlewat sholatnya, maka segera dia sholat saat dia bangun atau saat dia ingat. Tapi kalau yang lalu di masa maaf, misalnya orang sekarang masa jahiliyah lah gitu ya. Oh iya itu. Itu kalau versi Ibnu Hazm, ini beliau bermadzhab Zahiri, termasuk Ibnu Taimiyah. Beliau bermadzhab Hambali sebenarnya, walaupun pendapatnya berbeda dengan imam madhabnya. Itu mengatakan tidak wajib qadha. Alasannya sederhana. Di Al-Quran di surah An-Nisa itu ada ayat bunyinya gini, Bu. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu waktunya ditentukan. Jadi kalau kelewat ya udah, taubat aja. Ibnu Taimiyah bilang perbanyak salat sunnah aja deh. Oke, ini pendapat yang pertama. Saya ulang, ini perkara khilafiyah loh ya. Ini pokoknya ini sudah selesai dibahas, hasilnya nggak selesai. Pendapat yang kedua, ini pendapat dalam mazhab Syafi'i dan pendapat jumhur, mayoritas ulama. Bahkan pernah ada seorang ustadz yang mencoba mentarjih pendapat ini, dianggap pendapat yang paling kuat. Tapi ini tetap masalah khilafiyah ya. Ini pendapat jumhur, mayoritas ulama, termasuk Imam Syafi'i dalam hal ini, mengatakan begini. Ini analogi fikih, Bu ya, analogi fikih. Maaf. Salat itu kewajiban kita kepada Allah, betul ya? Kalau kita tidak tunaikan atau sengaja kita tinggalkan, berarti kita punya hutang kepada Allah. Kan tadi ayatnya kalau salat itu ada waktunya. Kalau waktunya kan tidak wajib dibayar kan gitu. Tidak wajib ditunaikan alias tobat aja udah. Sekarang ini logika fikih ya, logika fikih. Misalnya ibu punya hutang sama Bu Linda misalnya gitu. Punya hutang, janji tanggal 6 mau bayar. Tanggal 6 enggak ketemunya tanggal 8. Kata Bu Linda, Uni, bayar utangnya dong, kan sudah tanggal 8 ini. Udah lewat. Kata Uni, lah, kan udah lewat waktunya. Apa begitu? Enggak. Walaupun sudah kelewat, tetap wajib bayar. Itu yang dipegang oleh jumhur, mayoritas ulama. Nah, sehingga bahwa kita punya hutang di masa lalu, kita taubati harus itu. Kita taubati harus. Kemudian yang kedua, kita cicil. Pembayaran nggak harus langsung cash, bisa nyicil. Kalau sebagian ulama menyarankan ya kalau sholat zuhur 2 kali, asar 2 kali. Yang kedua atau yang pertama itu niat qadha.
Kenapa saya bilang pertama kedua bisa niat qadha? Gini, ada jamaah saya pas sholat asar, dia kan sholat 2 kali. Ditegur oleh jamaah, kamu sholat apa kan? Bisa asar nggak ada sholat. Jadi kan jadi menjelaskan kalau dia sedang mengqadha. Saya bilang enggak, kalau untuk asar bapak qadhanya sebelumnya aja, biar nanti orang nggak ribut. Saya bilang gitu. Nah itu bagi yang mau mengqadha. Tapi saya sering bilang ke jamaah, intinya satu, tobat. Itu tobat. Adapun ibu mau mengqadha, kalau saya bagi saya lebih menenteramkan kalau bagi saya ya. Silakan. Adapun maaf, namanya orang mungkin usia tidak sampai, nggak usah khawatir. Insya Allah dibantu oleh Allah dan Rasulnya. Dalilnya hadis Bukhari. Siapa yang berhutang dan dia berniat membayar hutang itu, kok tidak terbayar hutangnya, maka dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa sekarang ada bulan pengampunan di puasa. Ya, tapi itu riwayatnya ada yang mempersoalkan. Betul, memang ada beda. Barang siapa yang sholat apa di hari Jumat terakhir apa saya nggak paham itu. Nah, tapi riwayatnya itu banyak yang tidak sepakat dengan kesahihannya. Ya, oke, monggo. Ini kan bisa di Jakarta ini kan waktu ya. Ya bu. Betul. Ketika kita terlambat di sholat asar. Ya. Jadi tapi sampai di rumah kan udah sholat, tahu-tahu azan maghrib. Ya. Sementara asar dengan zuhur yang bisa di Jam. Sementara ini asar dengan maghrib nggak bisa. Bagus. Menarik. Jadi ada menarik, ada mendorong. Ini menarik. Ya, kalau yang tadi mendorong. Ada 2 pertanyaan saya. Oh, apalagi. Silakan. Ya, lanjut. Silakan. Bagus. Kalau kita di sini, saya kebetulan di komplek saya itu ada sering kita kumpul ibu-ibunya salawat. Dan kita bernyanyi gitu ya Pak. Iya bu. Jarang waktu kita di Padang, Sumatera Barat nggak punya. Terus di masjid biasanya menjelang waktu azan di Jakarta rata-rata kan memutarnya selawat itu. Sementara kita di Sumatera Barat biasanya orang mengaji baca Al-Quran dengan itu. Bagaimana itu menurutnya Pak Ustaz? Bagus. Daerah saja? Iya, bagus. Nggih, sami. Di India ada Allahu Akbar. Yang pertama berkaitan dengan sholat asar yang ibu sampai rumah buru-buru sholat, di tengah sholat tiba-tiba maghrib. Itu namanya sarib. Asar mepet maghrib. Kalau di fikih asal ada udzur ya, ada udzur bukan karena malas. Itu kalau dalam mazhab Hanafi asal kita dapat takbiratul ihram sudah dianggap tidak meninggalkan sholat dan tidak dosa besar dan tidak wajib tobat. Kalau dalam mazhab Syafi'i asal kita dapat 1 rakaat. Asal kita dapat 1 rakaat dianggap tidak melalaikan sholat, tidak kehilangan sholat sehingga tidak wajib tobat. Ya, sehingga itu cukup dikerjakan sebagaimana yang patut untuk kita kerjakan walaupun sudah masuk waktu maghrib. 1 dulu. Iya, tetap jangan dibatalkan. Iya, Jangan dibatalin. Teruskan. Selesaikan. Ya. Hanya dalam madhab Syafi'i itu ada rumus gini. Dalam madhab Syafi'i itu ada namanya sholat dihormatil wakti. Jadi kalau kita khawatir sampai rumah tidak akan terkejar sholat asar, kita di mobil itu sholat ala kadarnya aja udah. Ya kita tayang seadanya sebisanya ya, niat sholat asar sambil duduk sebisa-bisanya. Nanti sampai di rumah i'adah, wajib mengulang. Ada yang bertanya, lah kalau wajib mengulang ngapain kerjain di mobil? Ini rumusnya. Andaikan di tengah jalan kita mati, dianggap tidak kehilangan, tidak punya hutang sholat. Iya. Tapi kalau kita hidup, kita wajib mengulang, namanya i'adah. Itu kalau dalam madhab Syafi'i. Itu yang pertama bu ya, yang pertama. Yang kedua berkenaan dengan tadi ya, sebelum nunggu sholat sambil ada yang puji-pujian. Kalau di kampung saya namanya puji-pujian. Ada yang ngaji, mungkin ada yang selawatan, apa saya nggak paham macam-macam. Kalau di kampung saya pujian bu, pujian itu didahului dengan bacaan sholawat, tapi ada pesan-pesan moral biasanya. Misalnya gini, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ayo para konco, ayo teman-teman kita sholat berjamaah. Pahalanya 25 derajat atau itu apa bisa 25 27 tergantung. Bahasa Jawa. Ya, apa pakai bahasa Jawa. Jadi dia punya nilai syiar, dia punya nilai dakwah.
Kalau ibu nanya ke saya begini, aturan dalam sholat itu kan dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Arti di luar itu monggo. Jangankan ibu manggil orang untuk ke masjid dengan pujian tadi. Ibu kentut aja boleh kok. Ibu pup aja boleh. Jadi ini perkara-perkara kalau dalam ilmu dakwah ini bagian dari strategi dakwah saja supaya orang misalnya. Nah, satu saat gini, saya pernah ngisi kajian di sebuah masjid Al-Muhajirin di dekat kantor wali kota Surabaya saat itu. Saat itu karena ada kajian sehingga tidak ada pembacaan murattal Al-Quran sebelum adzan. Terus ya akhirnya pihak masjid saat itu begitu selesai kajian kita langsung adzan, nggak ada permulaan pembacaan murattal Quran. Itu orang-orang kantor pada protes, orang sekitar. Kok tiba-tiba adzan Pak, nggak baca Quran dulu? Kita nggak persiapan kita itu. Jadi rupanya itu punya manfaat. Kalau kita ada bacaan Quran terlebih dahulu atau ada kegiatan sebelum itu rupanya terutama orang-orang kantor itu dia akan persiapan. Iya, siap-siap itu ternyata. Itu ternyata di antara manfaat. Saya baru tahu itu ketika pas itu. Pas ada kajian di masjid itu, saya ada kajian di situ. Karena waktunya mepet sampai menjelang sholat, akhirnya langsung adzan ditanya. Itu orang-orang kantor kita pada protes. Iya. Kok nggak ada bacaan Quran terlebih dahulu sehingga kita bisa persiapan, akhirnya nggak ada persiapan gitu. Ya kalau di kampung dulu kalau sudah mulai ada suara ngaji, orang mulai pulang dari sawah. Kalau dulu itu, udah persiapan, udah sudah mau maghrib ini berarti itu. Biasanya gitu biasanya. Jadi kalau ibu nanya ke saya itu soal wasilah saja, wasilah untuk memanggil orang supaya sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam. Ini ada berkaitan juga sekalian Ustaz. Siapa dulu ini? Ibu apa bapak dulu? Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan tadi. Ya, monggo. Ya, monggo. Ya, monggo. Ini kan di masjid tetangga, di tetangga komplek kita. Jadi dulu biasanya dia biasa setel ngaji juga kayak masjid yang dekat kita gitu, berdekatan kan. Nah, kebetulan ada protes warga non muslim. Nah, akhirnya setelah diprotes itu rembuk sama pengurus sama RT, akhirnya sekarang kalah ngajak ngaji. Saya bilang jangan kalah itu. Tapi sekarang nggak berani gitu loh. Artinya gimana tuh Ustaz? Iya. Makasih. Ya, kalau itu memang harus dimusyawarahkan bersama sih ya, kalau itu ya. Harus duduk bersama memang. Memang kayak di lingkungan saya itu lingkungannya banyak non muslimnya di lingkungan saya itu. Masjidnya termasuk yang nggak baca-baca itu. Okay. Ya di lingkungan saya itu. Ya karena memang lingkungannya banyak non muslimnya. Ya mungkin kalau di daerah di mana muslimnya mayoritas ya dominan ya saya kira tidak apa-apa asal diatur aja volumenya supaya anak didengar. Karena jangan sampai nanti orang merasa keberisikan terus terganggu dengan adanya masjid. Saya kira itu. Wallah. Ibu dulu. Oh masih. masih. Ya siapa dulu ini siapa dulu? Oh mau komen. Yang tadi itu, jadi di tetangga saya ada kan biasa tuh masjid bersalawat dulu, azan, ya kan. Terus ada tetangga saya nggak mau itu sampai ke RT dulu. Itu haram hukumnya. Masjid bandel. Kalau nggak itu dia datang lagi masjid bandel. Haram hukumnya. Rasulullah nggak pernah mengajarkan kayak gitu. Bagus. Saya sampaikan tadi. Ya, enggak, saya mau sampaikan tadi gini. Oke, pendapat itu mungkin ada ya tadi saya bilang tadi. Tapi kan kita pakai rumus tadi itu. Apa yang Nabi lakukan, apa yang Nabi perintahkan laksanakan, apa yang Nabi larang tinggalkan, apa yang Nabi tinggalkan belum tentu dilarang. Nah, sebenarnya Bu, di masa Nabi kita Muhammad SAW itu dulu para sahabat itu melakukan hal itu, tapi dalam bentuk yang mungkin tidak seperti itu, tergantung daerahnya. Ibu tahu gini deh. Subuh itu berapa adzannya? 2 kali kadang-kadang. Oke, 2 kali. Adzan pertama peringatan untuk apa itu? Manggil. Ya manggil. Ini ya kalau mau sahur cepetan deh ini mau subuh ini. Kayak gitu ya adzan yang pertama itu. Sehingga kemudian spirit itu kan ditangkap oleh ulama kita kan. Satu dulu. Yang kedua di masa Sayyidina Utsman adzan Jumat berapa kali? 2 kali. Malah di pasar-pasar, di kebun-kebun, di gunung-gunung adzannya itu. Yang pertama itu. Untuk ngasih peringatan orang, ini mau zuhur, ini mau Jumat, ayo. Nah kan semacam itu sih spiritnya sebenarnya. Jadi kalau kita memandang itu sebagai sarana, sah-sah saja, itu sarana kok. Tapi kalau kita bicara bahwa itu adalah ibadah tersendiri, mungkin itu jadi persoalan. Itu aja sih sebenarnya.
Saya kira itu wallahu a'lam bishawab. Tapi fakta memang ada yang model gitu, ada yang model gitu ada, yang model begitu itu. Oke, monggo, monggo. Sehubungan dengan kata Pak Ustaz tadi Iya, kan, Bu. kita sholat di mobil seadanya. Iya, betul. Ada saya dengar itu kita baca Al-Fatihahnya 3 kali. Bagus. Yang Bagus. simpel, Benar ya coba. yang simpel aja. Dia salah di mobil. Kalau yang saya tahu sholatnya tetap seperti biasa, baca seperti biasa. Jadi ya Komplit. komplit seperti biasa. Jadi bukan di diskon, bukan. Jadi kan sholatnya seadanya. Ya seadanya tapi bacanya tetap seperti biasa. Oke, monggo. Silakan Bu, silakan. Karena ketika saya ikut pengajian satu kelompok, di situ Allahumma sholli ala Muhammad, yang di kelompok lain Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bagus. Nah, itu kan panutan. Bagus. Nabi berdoa dirinya, mungkin dia tidak memakai Sayyidina, karena Sayyidina itu kita memakai Sayyidina mungkin Bagus. Pertama saya ingatkan aja untuk kita semua. Terima kasih Pak Jason. Jangan ribut soal kata Sayyidina atau tidak pakai kata Sayyidina. Itu satu dulu ya. Itu nasihat saya. Kenapa? Saya sewaktu masih di Surabaya, saat itu saya berada di Masjid Agung Surabaya sebelum Allahyarham Gus Dur meresmikan masjid itu. Kan sekarang Al-Akbar. Dulu namanya Masjid Agung sebelum diresmikan. Saya ada pengajian di situ itu. Di Jawa Timur itu biasa kalau sudah selesai pengajian bubar barisannya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad gitu kan. Ada orang teriak depan saya itu pakai mic. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus di mic yang sama ada juga orang yang teriak Allahumma sholli ala, nggak pakai Sayyidina Muhammad. Itu real itu. Real Pak ya? Itu real terjadi depan saya itu. Oke. Oh Di ini masjid di masjid di halaman masjid. Ini orang gimana ya? Nah, padahal sebenarnya ini kan sesuatu yang cara memandangnya dalil itu aja sih sebenarnya. Gini. Saudara-saudara kita, termasuk mungkin di antara Anda ada yang tidak menggunakan kata Sayyidah, mungkin mengedepankan itibaknya ya. Itibak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di mana Nabi tidak menggunakan kata Sayyidina, ya udah kita nggak usah pakai kata Sayyidina. Jadi mengedepankan itibaknya. Kita apresiasi, tidak ada masalah. Kan semangatnya sama, semangat itibak kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nah, sementara bagi yang menggunakan kata Sayyidina, yang saya pahami itu lebih mengedepankan kepada akhlak. Oke. Kalau ittiba, saya kira saya nggak usah bahas, Anda sudah paham. Kalau akhlak ini bagaimana kita memahami dalilnya? Ini saya coba terangkan ya. Saya coba terangkan. Pertama berangkat dari sebuah hadis Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam, wala fakhrali. Yaumal qiyamah wala fakhrali." Aku adalah sayyidnya anak cucu Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Berangkat dari situ berarti karena kita merasa anak cucu Adam, maka sepatutnya lah kita menyebut Nabi dengan kata Sayyidina. Itu pertimbangan dulu yang pertama. Sekarang pertimbangan akhlaknya begini. Itu berangkat dari dalil yang itu, kita berangkat dari sisi akhlaknya dengan dalil-dalilnya. Ada satu kaidah, kita berada kaidah dulu. Idza jatama al wajib wal adab quddimal adab. Ini rumusnya. Kalau ada perintah yang mewajibkan, secara bersamaan ada adab yang berbeda dengan perintah itu, maka yang dimenangkan adalah adabnya. Jadi kalau bertemu antara perintah dan kewajiban dan adab, ini adalah adabnya. Sambil contoh, ini contoh. Ketika Nabi di Hudaybiyah, delegasi kafir Quraisy Mekah tidak mau tanda tangan karena terteken nama di situ Muhammad Rasulullah. Mereka maunya Muhammad ibn Abdillah. Apa perintah Nabi pada Sayyidina Ali? Ali, hapus kata Rasulullah. Itu perintah loh itu.
Monggo dibuat dalam perjanjian Hudaybiyah. Sayyidina Ali tidak mau menaati perintah itu, tidak mau. Ali hapus kata Rasulullah, beliau tidak mau. Kenapa? Karena menghapus kata Rasulullah itu su'ul adab kepada Nabi. Itu tidak berakhlak kepada Nabi. Akhirnya apa kata Nabi? Tunjukkan mana kata Rasulullah. Akhirnya Nabi yang menghapus kata Rasulullah. Satu dulu ya. Jadi ketika ada perintah bertentangan dengan akhlak, dimenangkan akhlak. Satu. Kalau ingin contoh yang paling sederhana itu, ada seorang guru ngomong sama muridnya, tampar pipi Pak Guru nak, tampar nak, tampar. Itu perintah guru. Tapi nampar guru kan kurang ajar. Nah, itu lebih seperti itulah. Jadi yang betul tidak mentaati. Lihat yang kedua sekarang. Ibu pernah mungkin baca hadis sifat tahajudnya Nabi bersama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di dalam Siti Maimunah radhiyallahu anha. Nabi sholat tahajud, Abdullah bin Abbas bermakmum kepada beliau di sisi kiri. Oleh Nabi dipindah ke sisi kanan. Di sisi kanan nempel. Terus Ibnu Abbas mundur sampai Nabi selesai sholat. Nabi bertanya, kenapa mundur? Kan saya suruh dekat saya, kenapa mundur? Kan sunnahnya nempel kan? Ini enggak mundur, cuma berdua. Apa kata Ibnu Abbas? Siapalah saya di sisi Rasulullah Muhammad SAW. Berarti apa pertimbangannya? Akhlak. Dan Nabi mendiamkan. Tindakan itu di stempel oleh Nabi, ini bener ini. Satu lagi Bu ya hadisnya. Saya sering contohnya tiga itu. Ibu mungkin pernah baca riwayat tentang ketika Abu Bakar jadi imam. Saat itu Rasulullah sedang ada kesibukan mendamaikan satu kaum. Beliau terlambat datang. Yang jadi imam sholat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu Nabi datang, sahabat pada tepuk tangan, ngasih tahu Abu Bakar maksudnya. Karena semua orang ramai, Abu Bakar noleh. Ternyata ada Rasulullah Muhammad SAW. Maka beliau mundur. Nabi ngasih isyarat, terus kamu jadi imam, jangan saya. Perintah Nabi, Abu Bakar tetap jadi imam, kamu terus. Abu Bakar tetap mundur. Akhirnya Nabi yang jadi imam kan. Selesai sholat ditanya, kenapa kamu tadi mundur? Kan kamu saya suruh jadi imam. Apa jawab Abu Bakar? Tidak pantas putra Abu Quhafah menjadi imam bagi Muhammad Rasulullah SAW. Itu pertimbangannya apa? Akhlak. Padahal perintahnya itu maju, tapi beliau malah mundur menjaga akhlak. Nah inilah makanya muncul kaidah. Kaidah itu majmu'atul ahkam, kumpulan keputusan para ulama, bahwa kalau bertentangan antara adab dan akhlak, apa kewajiban dan adab, dahulukan adab. Idza jtama'al wajib wal adab, quddimal adab. Tapi memang ini mesti ngaji sih. Karena jangan apa-apa dipukul rata. Karena kalau dipukul nggak rata biasanya, benjol. Karena di Sumatera Barat itu nggak pakai Sayyidina. Makanya saya bilang tadi, silakan saja ada. Ini yang kedua tadi itu saya tunjukkan kerangka berpikir hukumnya, bahwa yang menggunakan Sayyidina pertimbangannya itu. Dan bagi yang tidak pakai Sayyidina tidak ada masalah. Iya. Yang penting jangan berantem itu aja. Monggo. Silakan ya. Saya instruksi satu lagi, Ustaznya capek. Pertanyaan terakhir ya. Kata asisten ya. Harus. Iya. Ya, lanjut. Itu lagi ya. Ada salah satu ustaz yang kalau pakai Sayyidina soal tahiyat itu ada yang pakai Sayyidina. Tapi kalau di luaran silahkan sholat. Apa berdasarkan? Izin dulu. Izin minum dulu. Oh, maaf. Jadi gini, bagus. Saya mau jawab. Tambah satu lagi Ustaz dari yang merah ini tadi. Kenapa ada Rasulullah Ya, tenang. Ada hadisnya. Ya. Baik, saya jawab. Saya bukan ulama ya. Saya jawab pakai pendapat ulama saja. 4 madhab yang saya pelajari ya. 4 madhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali ya. 4 madhab, 3 madhab cenderung bukan mewajibkan, cenderung menggunakan Sayyidina dalam sholat. Dari 4 madhab, 3 madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i cenderung menggunakan kata Sayyidina dalam sholat sekalipun cenderung. Saya ulang, bukan wajib, cenderung. Kecuali yang keempat, Hambali ini kecenderungannya tidak menggunakan kata Sayyidina. Nah, ulama-ulama yang basisnya Saudi, Madinah kan kecenderungannya Hambali. Nah, pantas kalau lulusan dari sana kebanyakan kecenderungan tidak mengangkat. Tidak apa-apa, itu pendapat kan. Jadi lagi-lagi
beda pendapat itu sesuai dengan beda pendapatan sih. Jadi ya sudahlah itu. Jadi intinya yang salah yang nggak sholat gitu aja. Nah, cuman begini, memang saya pernah membaca fatwa yang cukup keras dari Syekh Albani rahimahullah. Orang pakai Sayyidina bisa batal bahkan itu gitu beliau. Tapi ini pendapat beliau pribadi yang nampaknya tidak didukung oleh banyak ulama terdahulu terutama. Ya diantaranya itu. Itu jawaban para ulama maksud saya. Gini. Saya mau bikin aja deh. Perihal agama, perintah Quran apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. An-Nahl ayat 44. Ayat 43. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Ahlinya dalam ayat itu siapa aslinya? Rasulullah Muhammad SAW. Sepeninggal Nabi siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Jadi kalau kita ingin bertanya, karena tadi kan ibu bertanya pakai Sayyidina atau tidak, 4 madhab itu kan representasi ulama yang ahli dzikir yang kita diperintah untuk bertanya kepada mereka. 4 madhab aja berbeda tadi. 3 menggunakan bukan mewajibkan, kecenderungannya menggunakan kata Sayyidina, yang 1 tidak. Masing-masing punya argumentasi. Yang salah yang nggak sholat, gitu aja. Saya kira itu begitu. Wallahu a'lam. Makanya saya pribadi termasuk yang tidak mau berkeras-keras soal itu. Ya, saya kira. Mengenai tadi, ya itu. Sependek yang saya baca, ini sependek yang saya baca juga ini. Panjang. Saya pernah ngajar fikih sunnah saya sabik itu. Saya baca di situ tentang ulama berkaitan dengan sebelum saya berangkat dari ulama, saya berangkat dari hadisnya dulu ya. Sependek yang saya baca dari sifat sholat Nabi itu, di antara riwayat yang saya baca, Nabi itu sebelum menunjukkan jarinya, tangan beliau yang mulia menunjuk angka 53. Ini 50 nol kan? Ini 3 ini 53. Nah, baru beliau menunjuk, pertanyaannya mulai kapan beliau menunjuk ini? Nah, mulai kapannya ini sampai detik ini saya belum pernah baca riwayatnya mulai kapan. Saya belum pernah baca, bukan tidak ada. Saya nggak mau kepedean tidak ada. Jangankan sekelas saya, sekelas Ibnu Taimiyah aja ngomong nggak ada, ternyata ada. Apalagi saya bukan ulama gitu ya. Ada yang berapa? Ya. Dari awal ada yang berapa? Ya, sehingga indah karena tidak ditemukan riwayat dari kapan Nabi begini. Di situ ulama berijtihad. Kalau Imam Hanafi itu ketika alla ilaha illallah baru diangkat. Jadi asyhadu alla ilaha illallah itu baru diangkat, itu Hanafi. Kalau Maliki itu dari awal tapi digerak-gerakan ke kanan dan ke kiri, Itu Maliki itu. Kenapa itu? Ada hadisnya, gerakan itu berat bagi setan melebihi pukulan pakai besi. Itu ada riwayatnya juga. Ya, itu oke, itu yang Maliki. Jadi jangan kita ada teman digerakkan, oh ini jangan bukan. Ada masing-masing. Oke, masing-masing. Maliki digerak-gerakan, Maliki. Kalau Syafi'i ketika illallah, asyhadu an la ilaha illallah, Syafi'i. Kalau Hambali dari awal juga begini, setiap ada nama Allah digerakkan. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Setiap ada nama Allah digerakkan. Itu Hambali. Kalau yang muter, bukan muter sih. Kalau yang begini itu, yang sering temui itu yang begini itu. Ada ya? Ada. Itu saya belum tahu kalau itu. Ada. Saya belum tahu kalau itu. Kalau yang begini itu, yang begini cepat itu Syekh Albani itu. Ya Syekh Albani. Ya. Syekh Albani. Ada, Ustaz. Ya, muter juga. Ada, yang muter ada ya. Saya baru, mohon maaf. Yang muter saya baru tahu, belum tahu. Enggak ada hadisnya. Kayak takbir itu loh, kayak takbir kan. Kalau kita di sini Allahu Akbar ini kan Hambali. Ya. Allahu Akbar Syafi'i misalnya. Allahu Akbar Hanafi. Allahu Akbar Irsal, itu Maliki. Ada begini, Allahu Akbar Betawi. Nah, itu Betawi itu. Ya. Ya. Dilepas, diirsal. Tangannya dia naik haji juga Pak Ustaz. Bagus, saya mau jawab dulu gini. Oke. Kalau kita sholat di Mekah, di Madinah, lihat ada orang diirsal begini, dilepas gini.
terus dia masih pakai sajadah, Maliki. Kalau masih pakai sajadah. Tapi kalau dia nggak mau pakai sajadah, mau pakai batu Karbala, dia juga nggak berani. Kan di Kejarul Askar pasti dia sujudnya di keramik langsung. Dia nggak mau sujud di sajadah. Syiah biasanya. Ya. Nah, Syiah itu memang ada yang kebangetan sampai tidak mau haji. Hajinya ke Karbala itu ada. Tapi konon katanya, wallah alam betul apa tidak, ada yang masih nggak terlalu parah lah misalnya gitu. Itu mereka masih mau berhaji. Ya, wallah alam saya tidak tahu. Tapi yang ada juga yang untuk di Lubang Buaya itu kita saja sebut tempat. Iya. Jadi kalau kita sholat, kan numpang sholat situ dilap. Oh, berarti itu aduh. Iya. Ada kan? Iya. Iya. Dilap kita nggak suci. Ya Bu. Ya Bu. Itu ada yang itu kan? Oh. Iya. Harus di alas. Nggih. Salatnya boleh 3 rakaat. Boleh 3 waktu. Tapi boleh juga 5 waktu. Tapi kalau kita capek boleh 3 waktu aja. Bagus. Saya mau pertama sujud pakai kerudung kita ya. Di alas. Di fikih kita tidak boleh menutup jidat kita dengan pakaian yang bergerak bersama dengan kita. Ya. Maka kalau kita menutup jidat kita dengan pakaian yang bergerak bersama dengan kita, maka dalam madzhab Syafi'i batal. Dalam madzhab Hanafi makruh kecuali ada sebab. Sebab contoh ini, ibu sholat dan bawa sajadah kecil, karetnya kotor. Ibu merasa tidak nyaman, terpaksa namanya. Itu tidak apa-apa kalau itu. Ada udzur itu. Itu dalam madzhab Hanafi kalau nggak ada udzur makruh, tapi kalau ada udzur nggak apa-apa. Dalam madzhab Syafi'i pun kalau terpaksa nggak apa-apa juga. Itu satu. Nah, yang kedua pertanyaan dari mana menarik terkait dengan teman ibu yang namanya Syiah tadi. Kenapa? Jadi salat Oh, 3 waktu. Ya, memang Syiah itu kalau yang saya tahu sholatnya tetap 5 waktu, cuman mereka boleh menjamak sholat setiap saat walaupun di rumah. Iya, jadi maksudnya dia hampir tiap hari. Kalau kita kan, kalau ahlu sunnah itu gini, boleh menjamak sholat di dalam kota, tapi jangan sering-sering. Kan gitu kalau kata Imam Hambali itu. Kalau boleh jamak bukan kosor ya, jamak ya. Dalam ahlu sunnah boleh menjamak sholat dalam kota, tapi jangan sering-sering. Itu ahlu sunnah. Itu pendapat Imam Hambali. Bagus. Kalau ibu tiap minggu ke Tamsid, ya masa tiap ke Tamsid misalnya jamak. Tapi Tamsid udah luar kota ya, udah luar kota. Kalau untuk ibu ke Tamsid kan Jakarta. Kalau kita dari Tangerang, Jakarta itu luar kota. Udah luar kota. Iya, dan luar kota hitungannya. Kecuali ada udzur. Udzur itu misalnya apa? Kena macet atau sakit, di mana masyaqat kalau dia tepat waktu sholatnya sehingga terpaksa dijamak, boleh. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, orang yang sakit boleh menjamak sholatnya walaupun dalam kota sesuai dengan kebutuhannya, gitu ya. Nah, tapi orang Syiah itu mau ada udzur mau nggak ada udzur, yang saya pahami, setiap hari sekalipun dia boleh menjamak sholat terus-terusan. Jadi 3 waktu, ya itu yang saya tahu. Ya. Oke. 3 sudah mengatakan 3 waktu itu maksudnya adalah tetap 5 waktu tapi dijamak maksudnya. Baik Ibu, Bapak, karena sudah mau adzan, ini langsung doa apa? Tutup. Doa gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum ya arhamar rahimin ya wadud ya ghafar ya mujib da'awat. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad wa samad wa alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa limasyayikhina wa li ashabil huquqil wajibati alaina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa guru-guru kami, dosa-dosa keluarga kami, dosa-dosa muslimin, muslimat, mukminin, mukminat baik yang masih maupun yang sudah wafat. Allahumma ya Allah, jadikanlah kami semua termasuk orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan permudahlah urusan kami ya Rabb, fid dini wa dunia wal akhirah. Ya Allah, limpahkanlah hidayah selalu untuk kami, tingkatkanlah selalu hidayah untuk kami, dan berikanlah hidayah untuk siapapun yang melihat kami.
Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata 2 kali wuduknya.